Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Alhamdulillah, ibu-ibu, sahabat semua. Alhamdulillah, sahabat Salimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini, pagi ini kita bisa berkumpul walaupun dalam masing-masing rumah ya. Dalam kondisi kita stay at home, insya Allah tidak menghalangi kita untuk senantiasa bertolabul ilmi. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah, dan kemudian kita bersolawat dan salam kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan kita termasuk pengikutnya yang senantiasa Allah berikan rahmatnya dan diberikan syafaat yaumul qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Salimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini insya Allah kajian kita berkenaan dengan fikih siam bagi wanita. Itu berkaitan dengan nanti ahkamu siam lin nisa. Jadi hukum-hukum yang berkaitan dengan puasa, khususnya nanti yang akan lebih kita bahas adalah berkaitan dengan hukum-hukum puasa bagi wanita. Sebelum nanti kita bahas semuanya, kita yang awal akan kita bahas itu adalah makna dari saum itu sendiri. Karena tidak akan sempurna kita membahas tentang saum tanpa kita mengetahui makna dari saum itu sendiri. Kalau dalam kitab fikih yang dinamakan dengan as-siyam atau as-saum itu maksudnya adalah al-imsak. Secara lughatan, maksud dari as-siyam itu adalah al-imsak atau menahan. Kalau secara syar'an, secara istilahnya adalah al-imsak bin niyati ta'abudi anil akli wa syarbi wa ghishyanin nisa wa sa'ilil muftirati min tulu'il fajri ila ghurubi syams. Gitu. Yang dimaksud dengan as-siyam secara istilah itu adalah menahan diri kita dengan niat beribadah kepada Allah. Dari apa? Menahan dari apa? Dari makan dan minum dan kemudian berjima dan segala hal yang membatalkan puasa. Waktunya dari kapan? Min tulu'il fajri ila ghurubi syams. Dari mulai fajar, terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Itu definisi dari as-saum ya atau as-siyam. Nah, dari sini kita bisa mengetahui dari makna siam ini apa saja rukun-rukun yang harus kita ketahui berkaitan dengan saum ini. Para ulama mengatakan bahwa rukun dari saum itu ada dua ya. Rukun dari saum itu ada dua. Yang pertama adalah niat. Dari definisi tadi itu, yang pertama, rukun yang pertama yang harus kita penuhi dari saum ini adalah niat. Dalam hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa, bahwa segala sesuatu itu tergantung kepada niatnya, dan setiap manusia, setiap kita nanti akan dihitung dari niatnya. Segala amalan kita ini nanti terhitung atau tergantung dari niat yang kita lakukan. Nah, berkaitan dengan saum Ramadan, karena kita sekarang membahas tentang saum Ramadan ya. Jadi berkaitan dengan saum Ramadan ini, yang jelas niat itu adalah salah satu rukun yang harus kita penuhi. Yang dimaksud niat ini adalah bahwa untuk saum Ramadan, khusus untuk saum Ramadan, niat itu harus kita perbaharui tiap hari. Gitu, tiap malam sebelum fajar kita meniatkan akan saum keesokan harinya atau akan saum pada hari itu. Gitu. Nah, itulah yang membedakan nanti dengan saum-saum sunnah ya. Dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, "Man lam yubayyitus shaim atau man lam yubayyit as-siyam qabla al-fajri fala siyamalah." Barang siapa yang dia tidak memperbarui niatnya
gitu ya, dia belum berniat saum sebelum fajar, maka lasya, malah saumnya itu tidak terhitung gitu. Jadi tidak ada saum baginya gitu. Maka di sini niat untuk saum Ramadan itu sangat penting, kita perbarui setiap hari gitu ya. Jadi sebelum fajar kita niatkan, niatnya itu seperti apa? Apakah harus dilafazkan ataukah tidak? Nah, ini ada ikhtilaf ya, ada yang melafazkan, tapi kalau kita melihat dari Rasulullah dan para sahabat, niat itu tidak harus dilafazkan, tidak harus dilafalkan. Jadi cukup kita niatkan dalam hati, atau kita niat besok akan sahur, sebenarnya itu juga sudah merupakan niat kita untuk saum gitu. Itu niat berkaitan dengan saum Ramadan. Dan kemudian nah kalau untuk saum sunnah itu tidak harus berniat gitu, karena Rasulullah pernah satu hari datang ke rumah Aisyah, kemudian masuk ke rumahnya dan Rasulullah bertanya, hal indakum syai gitu. Rasulullah bertanya kepada istrinya, kamu punya sesuatu nggak untuk dimakan gitu. Nah kemudian kami mengatakan enggak gitu, nggak punya sesuatu untuk dimakan. Maka kemudian Rasulullah mengatakan fa inni shaim, dan udah kalau gitu hari ini aku saum gitu, kata Rasulullah. Jadi itulah yang membedakan antara niat saum sunnah dengan saum wajib. Jadi kalau untuk saum Ramadan kita perbarui tiap hari. Kalau saum sunnah kita misalnya subuh belum makan, terus ternyata di rumah nggak ada makanan apa-apa, kita boleh duhur baru berniat untuk ayo udah kalau gitu hari ini kita saum gitu. Jadi nggak apa-apa. Nah itu yang pertama ya, rukun dari saum itu adalah yang pertama niat. Kemudian yang kedua al-imsak ya, yang kedua itu adalah menahan ya, menahan diri dari apa? Dari al-muftiratus syiyam, dari segala sesuatu yang membatalkan saum, segala sesuatu yang membatalkan puasa tersebut, dari mulai tadi ya, dari mulai terbit fajar sampai ghurubus syams, sampai kemudian terbenam matahari. Itu menahan diri kita dari segala sesuatu yang membatalkan. Nah, dua rukun inilah yang harus kita penuhi dalam saum Ramadan tersebut. Jadi al-imsak ini mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Tidak boleh misalnya kalau saya misalnya mau saumnya tuh dari habis maghrib sampai nanti fajar, boleh nggak? Kan sama-sama al-imsak. Nah, yang perlu kita perhatikan juga adalah zamannya, waktunya, kapan kita menahan diri. Nah, kalau dalam Islam gitu, aturan saum itu dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari gitu. Jadi kalau dia mau saumnya, saya mau saumnya daripada maghrib, itu tidak tidak dibenarkan gitu ya. Jadi rukunnya itu tidak terpenuhi. Nah itu seperti itu rukun dari saum Ramadan. Kemudian kita bahas sunanus saum ya, sunnah-sunnah dalam saum Ramadan apa saja. Nah yang ini mungkin kita sudah familiar semua ya, sudah kita ketahui semua. Yang pertama adalah ta'jilul fitri ya, menyegerakan iftar ya, untuk menyegerakan berbuka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya beliau bersabda, la yazalun nasu bi khairin ma'ajjalul fitr ya. Manusia itu akan senantiasa berada dalam kebaikan ya, ketika apa? Ketika dia menyegerakan berbuka gitu. Jadi kebaikan itu akan kita dapatkan ketika apa? Menyegerakan untuk berbuka ya. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan sholat dulu kalau belum berbuka gitu. Walaupun mungkin saya masih kuat, saya mau saumnya sampai isya, nggak bisa gitu. Jadi kebaikannya itu nggak akan dia dapatkan dari saum tersebut gitu ya. Nah itu sunnah yang pertama ya, menyegerakan berbuka walaupun dengan satu biji kurma ataupun walaupun dengan seteguk minuman gitu. Itu yang penting kita membatalkan dulu ya, yang pertama. Kemudian yang kedua adalah bahwa dengan apa kita berbuka. Nah kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mencontohkan berbuka itu dengan apa? Dengan rutob yang pertama ya. Jadi beliau tuh yang pertama itu dengan rutob atau kurma basah ya, yang kita kenal dengan kurma basah. Kemudian yang kedua dengan tamar. Kalau nggak ada rutob kita boleh dengan tamur. Tamur itu kurma yang keringnya ya, karena kurma itu ada yang tiga proses ya. Ada yang masih mentah, masih keras gitu ya, kalau orang sudah menyakrek gitu. Nah terus yang kedua itu rutob namanya, itu kayak empuk ya, masih basah. Nah yang ketiga kurma yang kering itu sebutnya tamur ya. Nah kalau nggak ada rutob itu boleh dengan tamur, kalau nggak ada itu dengan air
afdolnya air zam-zam. Kalau tidak ada air zam-zam, boleh air biasa, air putih ya. Nah itu sunnah berbuka dengan apa? Nah dengan rutok, kemudian kalau tidak dengan tamur, kalau tidak dengan air putih ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ini hadis dari Anas bin Malik. Beliau karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, bahwa Rasulullah yuftiru ala rotab ya, yuftiru ala rutobat qabla an yusolli. Jadi beliau itu iftar berbuka dengan rutob ya sebelum beliau sholat. Fa'il lam takun fa'alat tamarat ya, kalau tidak ada rutob dengan tamur ya. Kemudian fa'il lam takun hasawatin minma, kalau tidak ada juga dengan seteguk air. Jadi itu dulu sebelum kita makan bala-bala, sebelum kita makan apa namanya itu, kolak, sebelum kita makan rujak, kita sunahkan dengan makan 3 tadi itu ya, mau rutob kah, ataukah mau dengan kurma kering, ataukah dengan seteguk air ya. Nah itu yang sunnah yang kedua. Kemudian sunnah yang ketiga, doa indal iftar, berdoa ya ketika berbuka. Kemudian tidak hanya ketika berbuka sih ya, kalau doanya orang Islam kan itu mustajab ya. Ketika dia berpuasa juga sepanjang hari itu perbanyak untuk berdoa. Doa yang kita kenal mungkin ada beberapa ya gitu. Enggak, saya sebutkan di sini salah satu doa yang dicontohkan oleh Rasulullah ya. Salah satunya itu adalah zahabal dhama'u wabtalatil uruku wa thabatal ajru insyaallah. Ya, telah hilang dahagaku, telah basah kerongkonganku, dan telah ditetapkan pahalanya insyaallah. Nah itu berdoa ketika iftar ya. Kemudian yang keempat, sahur ya. Yang keempat, sunnah yang keempat adalah sahur. Sahur ini adalah makan dan minum di akhir malam ya, diniatkan untuk saum. Dan di sahur ini terdapat banyak keberkahan gitu, terdapat banyak kebaikan ya. Dan ini juga yang membedakan antara saum umat Islam dengan saum orang-orang kafir gitu ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, inna fasala ma baina siyamina wa siyami ahlil kitab akal sahur ya, sesungguhnya yang membedakan antara saum kami dengan saum ahli kitab adalah makan sahur gitu ya. Kemudian di hadis yang lain, keutamaan dari sahur ini adalah ya, la tazalu ummati bi khair ma ajalul al-fitra wa akhir sahur ya. Nah ini atau tasaharu fa inna fis sahur barokah. Ini hadis-hadis yang berkaitan dengan keutamaan dari sahur ya. Bersahurlah, makan sahurlah, karena di dalam sahur itu ada keberkahan. Jadi ibu, kita sebagai ummahat gitu ya, seorang ibu, seorang anak, atau seorang akhwat muslimah, jangan malas untuk sahur gitu, karena di sahur ini banyak kebaikan, banyak keberkahan yang kita dapatkan gitu. Apalagi kita menyiapkan ya untuk keluarga kita makan sahur ya. Jadi bukan hanya untuk persiapan energi kita untuk besoknya gitu. Jadi kita niatkan sahur ini untuk ibadah, di dalam sahur ini untuk keberkahan, dan sahur inilah yang membedakan antara saum kita dengan saumnya ahli kitab ya. Nah kemudian sunnah yang kelima adalah ta'khirus sahur ilal juz'il al-akhir minal lail ya, mengakhirkan sahur. Jadi kalau tadi iftar itu menyegerakan, sunnahnya kalau sahur diakhirkan ya, diakhirkan sunnahnya. Jadi mengakhirkan sahur sampai kapan batasannya? Karena sahur itu tadi dari akhir malam sampai waktu fajar ya, batasan sahur itu. Nah kapan Rasulullah biasanya sahur? Nah, Anas pernah ditanya, karena waktu itu Anas itu pernah sahur bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Kemudian pernah ditanya biasanya kapan gitu batasan Rasulullah sahur sampai ke azan subuh gitu. Kata beliau qadaru khamsina ayah, kata beliau ya, kata Anas ini sekitar 50 ayat dari batasan sahur Rasulullah ke azan subuh gitu. Jadi di situ ada jeda ya. Nah di sini sebenarnya kita bisa pahami bahwa sahur itu jangan terlalu malam. Misalnya jam 2, jam 1 gitu, itu terlalu malam gitu. Jadi justru sunnahnya itu diakhirkan, mungkin kalau sekarang subuh jam 4.35 ya.
itu mungkin jam 4 ya, jam 4 itu cukup untuk kita makan sahur gitu ya. Nah itu sunnah yang berkaitan dengan saum ya. Kemudian selanjutnya adalah ma yubahu lis-shaim ya, apa-apa yang dibolehkan bagi orang yang sedang berpuasa ya. Nanti setelahnya kita bahas apa-apa yang membatalkan puasa ya. Nah ini ma yubahu lis-shaim fa'alahu, apa-apa yang dibolehkan oleh orang yang saum. Itu yang pertama adalah siwak ya, bersiwak itu boleh ya, bersiwak atau menggosok gigi itu boleh, walaupun ada beberapa ulama yang mengatakan kalau ba'da zawal atau setelah duhur itu makruh hukumnya ya, tapi pada intinya siwak itu diperbolehkan. Yang terpenting jangan ada yang tertelan gitu ya, jangan ada yang tertelan. Kemudian at-tabarrud bil ma'i min syiddatil har, kita boleh nggak berendam, misalnya siang-siang panas gitu, kita berendam boleh ya, jadi berendam kita itu boleh ya gitu. Terus kemudian berobat ya, dengan berobat yang halal, termasuk di sini contoh berobat itu adalah penggunaan suntikan gitu. Bagaimana hukum suntikannya? Nah kalau di sini para ulama mengatakan suntikan itu ada dua ya, suntikan yang sifatnya memberikan nutrisi makanan dan yang tidak memberi nutrisi makanan, itu yang membedakan suntikan tersebut. Nah kalau untuk yang nutrisi, suntikan itu memberikan nutrisi atau infus makanan, maka itu bisa membatalkan. Tapi kalau suntikan yang bukan untuk nutrisi makanan itu tidak membatalkan, tidak mengapa. Contohnya misalnya kita untuk cek lab ya, mengambil darah gitu, itu nggak apa-apa. Atau kemudian contoh yang lainnya misalnya suntikan KB misalnya ya gitu, itu tidak apa-apa, diperbolehkan ya. Yang tidak diperbolehkan itu adalah untuk nutrisi makanan. Kemudian memakai wangi-wangian gitu ya, memakai wangi-wangian itu juga diperbolehkan. Yang selanjutnya yang diperbolehkan adalah al-isbahu junuban, terlambat ya, kita mandi junub itu termasuk yang diperbolehkan. Seperti apa? Nah ini pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW ya. Qad kana Rasulullah SAW yudrikuhul fajru fi Ramadan wa huwa sha'im ya min ghairi hulum fayaghtasilu wa yasum ya. Jadi waktu itu Rasulullah pernah mendapati waktu fajar dan beliau dalam kondisi masih junub. Itu di bulan Ramadan. Junubnya beliau itu min ghairi hulum, bukan karena mimpi. Jadi beliau itu berarti junubnya itu setelah berhubungan gitu ya. Nah beliau dalam kondisi junub dan waktu sudah lewat fajar gitu, sudah waktu subuh ya. Nah beliau fayagtasil wa yasum, beliau kemudian mandi dan tetap saum. Jadi boleh mengakhirkan mandi junub ini, kemudian puasanya pada hari itu tetap dihitung sah gitu ya. Yang terpenting adalah batasannya sampai fajar. Jadi kalau misalnya contohnya kita sedang haid, bersihnya kita jam 3, misalnya kita udah tahu bersih itu sucinya udah jam 3 udah suci, tapi kemudian karena kita harus mempersiapkan makanan untuk sahur, akhirnya kita terlambat untuk mandi junub gitu, untuk mandi ya. Nah akhirnya pas azan kita belum mandi gitu, tapi kita udah tahu bahwa kita udah suci dari jam 3. Nah maka pada hari itu tetap sah saumnya bagi wanita tersebut gitu, tetap dihitung ya. Atau tadi setelah misalnya berhubungan, kemudian jam tersebut misalnya setengah 4 mepet ya, atau jam 4 gitu, harus mana dulu nih, sahur dulu atau mandi dulu? Kalau mandi dulu takutnya nggak keburu sahur gitu. Nah maka didahulukan sahur dulu, setelah itu baru boleh mandinya gitu. Yang terpenting jangan melewati waktu subuh kegiatan tersebut ya, kegiatan makan, minum dan berhubungannya gitu. Jadi yang tidak diperbolehkan tuh kegiatannya. Kalau mandi itu kan dia sudah selesai ya, bebas. Jadi boleh dilakukan setelah azan subuh. Nah ini juga di surat Al-Baqarah ayat 187 ya, di situ dijelaskan ya bahwa kita dibolehkan untuk berjima, makan dan minum hatta ya tabayyanu lakumul
khaitul abyadi minal khaitul abyadu minal khaitul aswad. Jadi kita boleh makan, minum, berhubungan sampai waktu fajar gitu. Ya, nah inilah yang menjadi dalil batasan bahwa kita masih boleh di situ dalam kondisi junub ya sampai waktu fajar gitu. Yang terpenting adalah kita sudah memastikan sebelumnya gitu ya. Nah ini yang diperbolehkan. Kemudian mimpi ya, mimpi termasuk mimpi juga. Kalau misalnya siang-siang mimpi basah gitu, itu membatalkan nggak? Kan mimpi itu tidak disengaja ya. Jadi itu masih sah, saumnya masih sah gitu. Karena rufi al-aqlam ya, diangkat, tidak dihisab. Orang yang tertidur, orang yang lupa gitu ya, tidak dihisab. Jadi mimpi misalnya siang-siang tanpa kita berniat atau apa, tiba-tiba mimpi basah, nah itu tidak membatalkan saumnya gitu. Nah kemudian makan dan minum dengan lupa gitu, lupa makan dan minum ya, tidak disengaja. Itu juga sesuatu yang diperbolehkan, tidak membatalkan puasanya. Ya, nah kemudian setelah itu hal-hal yang membatalkan saumnya. Apa saja hal-hal yang membatalkan saum? Yang pertama sudah jelas ya, al-aklu wasyarbu amdan, makan dan minum dengan disengaja. Allah mengatakan surat Al-Baqarah ayat 187, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitul aswadi minal fajr tsumma atimmus siyama ilal lail. Ya, Allah mengatakan makanlah dan minumlah hatta yatabayyana lakumul khaitul abyad, sampai nanti terbersit ada cahaya putih waktu fajar gitu. Kalau sudah waktu fajar, nah ini waktu fajar shadiq. Kan fajar itu ada fajar yang kadhib yang pertama, kan kita kalau suka dengar ya adzan pertama, adzan kedua. Nah, adzan pertama itu masih boleh kita makan. Ya, dulu waktu di zaman Rasulullah juga begitu. Beliau mengatakan kalau Bilal adzan, Bilal itu adzannya di adzan pertama. Ya, kalau Bilal adzan itu kamu silahkan kulu washrobu, silahkan makan dan minum ya. Nah kalau nanti kemudian terdengar adzannya Ibnu Ummi Maktum, nah baru nggak boleh makan dan minum lagi gitu. Jadi batasan makan dan minum itu sampai terbit fajar ya, pas waktu subuh ya. Nah jadi yang pertama yang membatalkan itu adalah makan dan minum ya. Di sini tadi ya permasalahan berkaitan dengan makan dan minum, terutama ketika kita sholat. Kalau misalnya udah azan kita masih boleh nggak makan gitu ya gitu. Nah itu sebenarnya kalau jumhur ulama berpatokan kepada ayat ini, kita kalau sudah dengar azan stop, berhenti gitu ya. Hanya ada hadis yang kalau kamu sedang menggenggam kaas atau gelas gitu ya, maka selesaikan, silakan minum gitu. Jadi untuk kehati-hatian sebenarnya lebih baik kalau kita dengar azan sudah berhenti, tidak usah beraktivitas makan dan minum lagi gitu ya. Kemudian nah kalau lewat kita misalnya nanti nunggu adzan di sini tapi udah kedengeran sih, misalnya adzan dari masjid yang jauh udah kedengeran gitu ya, amannya kalau sudah terdengar itu sudah selesai gitu ya, sudah selesai, tidak beraktivitas apapun ya. Nah kalau kita kan ada kadang yang menunggu sampai azan selesai gitu, azan selesai masih makan dan minum, nah itu bisa tadi khawatir kepada tadi makan dan minum dengan sengaja gitu ya. Maka lebih baik kita berhati-hati, kalau sudah kedengaran adzan sudah lebih baik kita stop, berhenti, kalaupun mau kita seteguk minum saja sudah selesai gitu ya. Kemudian yang kedua adalah aljima ya, berhubungan suami istri ya. Ini sudah jelas ya, jadi ini berkaitan dengan hubungan suami istri. Nah kalau khusus untuk hubungan suami istri ini, kalau dia melakukan dengan sengaja, maka dia selain harus mengganti saumnya, ada kafarotnya ya, ada kafarotnya. Kafarotnya itu adalah membebaskan budak, kemudian saum berturut-turut 2 bulan, kemudian kalau nggak bisa memberikan makan 60 fakir miskin ya. Dan ini yang pernah terjadi di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Jadi seorang sahabat datang kepada Rasulullah, ya Allah, ya Rasulullah, celaka aku gitu. Beliau melakukan hubungan suami istri siang bolong gitu. Nah
kemudian kata Rasulullah, berikan kafarat gitu, membebaskan budak gitu waktu itu. Kalau sekarang nggak mungkin ya gitu. Nah waktu itu aku nggak punya budak, terus kemudian 2 bulan, ya Rasulullah 1 bulan aja ini nggak bisa gitu, apalagi 2 bulan. Akhirnya ya udah kalau gitu kasih makan 60 fakir miskin ya gitu. Ya terus saya nggak punya gitu, ya udah saya kasih nih ya. Sama Rasulullah tuh dikasih tamurnya tuh, kurmanya, kasihkan ke orang yang termiskin di tempatmu. Ya Rasulullah, orang yang termiskin di tempatku itu adalah aku. Ya udah berarti itu untukmu gitu. Jadi ini kisah yang terjadi di zaman Rasulullah ya, berkaitan dengan al-jima. Nah, kalau lupa gimana? Tapi kayaknya kalau lupa nggak mungkin ya. Kalau lupa seperti apa? Nah, kalau lupa tadi ya, rufi al-qalam. Kalau lupa itu tidak dihisab, tidak ada kafarat gitu. Tapi kayaknya untuk hal seperti ini sangat langka ya, gitu. Kalaupun ada, wallahu a'lam bishawab ya. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ataqayyu abdan. Ini muntah dengan disengaja ya, muntah dengan disengaja. Kemudian yang keempat, keluar darah haid atau nifas ya. Keluar darah haid atau nifas ini juga membatalkan puasa. Walaupun misalnya tinggal 2 menit lagi menuju azan maghrib gitu ya, tetap saja saum pada hari itu batal ya. Dia wajib untuk mengqodoknya ya. Nah, kemudian yang keenam, niat berbuka ya. Faman nawa al-fitr qabla waqtil iftar wa huwa shaim batala shaumuhu ya. Barang siapa yang berniat untuk berbuka sebelum waktu iftar ya, dan dia sedang dalam kondisi saum, maka saumnya itu batal ya gitu. Jadi kalau misalnya saya mah niat pengen buka aja hari ini. Nah, dengan niat pengen buka aja itu tuh sudah batal saumnya. Walaupun kita belum makan dan minum, tapi kita sudah niat untuk berbuka, maka batal saumnya pada hari itu. Nah, kemudian yang keenam yang membatalkan saum itu adalah ar-riddah ya, atau murtad atau gila. Ya. Nah, ini juga membatalkan saumnya. Itu hal-hal yang membatalkan saum ya. Kemudian yang selanjutnya adalah makruhatus siyam, hal-hal yang dimakruhkan ketika kita saum. Yang pertama adalah istinsyak ya. Istinsyak itu memasukkan air ke dalam hidung. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa balighu fil istinsyak illa an takuna shaiman ya. Rasulullah beliau bersabda bahwa sampaikanlah gitu, maksudnya air itu masukkan ke dalam hidung ya. Istinsyak itu memasukkan air ke dalam hidung ketika kita berwudu ya. Nah, kecuali illa antakuna shaiman, kecuali kalau dalam kondisi saum, kita tidak usah memasukkan air kita ke dalam hidung gitu, tidak usah istinsyak ketika kita berwudu gitu. Jadi cukup mengusap bagian luarnya saja gitu ya. Nah, itu jadi kalau kita misalnya berwudu terus kita tetap istinsyak, itu dikhawatirkan si air itu masuk ke dalam tenggorokan ya gitu. Jadi karena nyambung, jadi dikhawatirkan dia masuk ke tenggorokan. Kemudian al-qublah liman taharraka syahwatahu, mencium ya, mencium. Nah, ini dikhawatirkan tadi terbangkit syahwatnya, maka nanti bisa kemungkinan dia batal gitu ya, membatalkan saumnya. Kemudian mencicipi makanan tanpa hajat, tanpa ada kebutuhan ya. Saya mau cobain enak nggak ya gitu ya. Tapi kalau kita misalnya sedang masak gitu, boleh nggak mencicipi? Boleh gitu. Hanya kalau tanpa kita ada keperluan apa-apa, terus kita dikit-dikit nyicipin gitu, dikit-dikit nyicipin ya, ini penasaran rasanya gimana ya gitu. Nah, itu yang membuat menjadi makruh gitu ya. Dikhawatirkan tadi berlebihan, akhirnya yang sesuatu yang mubah akan menjadi makruh gitu. Nah, itu hal-hal yang memakruhkan ya, makruh dilakukan oleh orang yang saum. Kemudian al-a'dzar sekarang. Al-a'dzar al-mubihat lil fitra fi Ramadan. Orang-orang yang memiliki uzur yang diperbolehkan untuk berbuka puasa ketika di
bulan Ramadan. Siapa saja orang-orang tersebut? Nah, yang pertama adalah al-marid wal kabir, orang yang sakit, ya, orang yang sakit. Yang pertama itu adalah orang yang sakit dan yang sudah sepuh, ya. Ini masuk ke ada di ayat yang surat Al-Baqarah, ya, di surat Al-Baqarah. Ya. Nah, yang sakit ini Allah berfirman, "Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar." Ya, barang siapa di antara kalian yang sakit ataukah dalam kondisi safar, maka gantikan di hari yang lain. Jadi boleh berbuka. Nah, yang sakit ini ada dua kelompok, ya, sakitnya ini. Jadi sakit ini diperbolehkan berbuka dalam kondisi sakit yang apa? Sakit yang memang alladzi yasyuku alal marid, ya. Alladzi yasyuku alal marid asyam bisababihi. Ya, jadi yang membuat sakitnya itu ketika dia saum, sakitnya itu bertambah, dia menjadi terbebani gitu, ya, dengan sakitnya tersebut, bertambah sakit atau bertambah parah dengan saumnya tersebut, maka dia boleh berbuka. Nah, ada dua kelompok tadi, ya, orang yang diperbolehkan, orang sakit yang diperbolehkan berbuka tadi itu sakit yang alladzi yurja bara'uhu, yang ada harapan sembuh. Ada orang yang sakit tapi ada harapan sembuh, ada orang yang sakit tidak ada harapan sembuh, gitu. Nah, bagi kelompok yang pertama, orang yang sakit dan dia punya harapan sembuh, kemungkinan sembuh, gitu, ya. Nah, maka ini konsekuensinya adalah dia boleh berbuka, kemudian konsekuensinya adalah mengqadha saum yang terlewat tadi di hari-hari yang lain. Itu jika sakitnya itu bisa sembuh, ya. Contohnya misalnya nih di bulan Ramadan kena DB atau kena tipes misalnya. Terus setelah Ramadan sembuh, gitu. Nah, maka nanti digantikan dengan qadha di bulan-bulan yang lain, gitu. Itu yang pertama. Kemudian kelompok yang kedua yang sakit tapi tidak punya harapan sembuh, ya. Contohnya orang yang udah sepuh, gitu, orang yang udah usianya mungkin di atas 70, ya. Itu kan udah lemah kondisi tubuhnya, gitu. Atau yang mungkin stroke, atau yang udah akut mungkinnya, makanya kalau dia dibawa puasa jadi menambah masalah ke kesehatannya. Setelah itu pun konsultasikan kepada dokter misalnya, ternyata ibu kalau misalnya saum akan memadorotkan. Nah, kalau tadi, ya, sakitnya itu tidak ada harapan untuk sembuh, sakitnya itu terus, gitu, ya, terus-terusan, maka dia boleh tadi berbuka, kemudian konsekuensinya menggantinya dengan fidyah, ya. Jadi orang yang sepuh, orang yang sakitnya tidak ada harapan sembuh terus, gitu, ya, sepanjang tahun, bertahun-tahun sakitnya, mungkin, ya, kayak stroke dan seterusnya. Nah, maka baginya berbuka kemudian cukup mengganti fidyah saja, gitu, ya. Nah, ini untuk orang yang sakit dan orang yang sepuh, gitu. Kemudian yang kedua berbuka pada saat itu, gitu. Jadi saumnya tidak terhitung pada hari itu, dia harus berbuka, ya. Dalam hadisnya Rasulullah SAW beliau bersabda, "Alaisa idza hadat lam tusalli wa lam tasum." Ya, Rasulullah mengatakan, bukankah ketika wanita haid dia tidak sholat dan tidak saum, gitu, ya. Nah, kemudian konsekuensinya apa ketika wanita haid dan nifas ini berbuka? Konsekuensinya apa? Konsekuensinya menggantikan di hari yang lain, ya. Ini hadisnya dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, kana yusibana dzalika fa nu'maru biqada'i shaum wa la nu'maru biqada'i shalat, ya, bahwa kami itu mengalami tadi, ya, haid dan nifas itu, kami diperintahkan untuk mengqadha saum dan tidak diperintahkan untuk mengqadha salat. Jadi bagi wanita yang haid dan hamil nifas, ya, ini mengqadha saum yang ditinggalkan ketika bulan Ramadan. Nah, mengqadhanya itu kapan, ya? Nah, mengqadha, batas waktu mengqadha ini sampai ke Ramadan tahun yang akan datang, gitu. Sampai bulan Sya'ban, berarti bulan Sya'ban yang akan datang. Itu
diberikan keluasan, silahkan mengqadha saumnya dari mulai Syawal sampai kemudian Sya'ban ya, gitu. Itu cara mengqadha saumnya, tidak harus berturut-turut. Misalnya saya punya hutang saum 8 hari, apakah harus berturut-turut? Enggak harus berturut-turut, jadi boleh seminggu 2 kali atau seminggu sekali gitu saya saum qadha tersebut, boleh gitu, dan tidak harus dalam waktu yang bersamaan tadi ya, harus 8 hari harus semuanya, enggak. Jadi diberikan keluasan sampai bulan Sya'ban yang akan datang gitu. Nah, itu bagi wanita yang haid dan nifas. Nah, ini ada beberapa mungkin berkaitan dengan kasus wanita haid dan nifas ya. Bagi kita biasanya kalau kita saum Ramadan, pengennya kita kan enggak ketemu haid ya gitu. Jangan sampai aduh mudah-mudahan bulan ini nggak haid, ternyata haid gitu. Nah, jadi akhirnya membuat kita tuh kadang sedih gitu. Kadang ya Allah, udah mah haid saya teh lama 10 hari sampai 15 hari terus nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Nah, akhwatillah, ini yang harus kita ingat di sini, haid itu adalah anugerah kepada kita ya, anugerah Allah untuk kita gitu. Ini adalah takdir yang Allah berikan kepada kita gitu. Jangan sampai kita menyesali gitu. Jangan sampai kita menyesali sehingga akhirnya kita kayak sedih terus kayak nggak bisa ngapa-ngapain. Padahal bagi wanita haid pun tidak terhalang baginya untuk melakukan amalan-amalan yang lain, karena sebenarnya wanita haid itu hanya tidak boleh sholat ya, saum, sudah gitu. Paling ada beberapa yang mengambil tilawah ya, tilawah misalnya. Tapi ada juga sebagian yang mengatakan bahwa tilawah diperbolehkan. Nah, maka di sini banyak amalan-amalan yang bisa kita lakukan di saat kita sedang haid ya. Apa saja? Nah, yang pertama ya, ini amalan-amalan untuk kita wanita haid gitu. Yang harus kita ingat ketika kita haid ini ya, dengan kita tetap semangat gitu. Ada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan, "Idza maridul abdu aw safara kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan." Ya, hadis riwayat Bukhari ya. Idza maridul abdu, jika seorang hamba sakit atau safar, dalam kondisi safar, kutiba lahu mithlu ma kana muqiman sahihan. Jadi gini, kalau misalnya kita sakit atau kita sedang safar, maka kutibalahu, maka pahalanya itu akan tetap didapatkan seperti halnya orang yang sedang mukim atau orang yang sehat. Jadi contohnya gini Ibu, kayak tadi ya, kita sedang haid, ini kan salah satu bentuk ya, kondisi kita berarti kan bisa dikiaskan kepada orang yang marid ya, gitu. Misalnya kita sedang sehat itu qiyamul lail, tilawah, saum gitu ya, semuanya kita lakukan, rutinkan. Nah, ketika kita sakit, itu pahala amalan-amalan kita itu tetap berjalan, argo itu tetap berjalan. Kalau kita sudah rutin melakukan satu ibadah, satu amalan, terus kemudian kita terhalang untuk melakukannya suatu hari nanti, misalnya karena sakit atau karena safar, atau tadi ya karena haid ini, maka insya Allah pahala itu akan terus berjalan, argo itu terus berjalan gitu, karena kita sudah meniatkan akan melakukan amalan-amalan tersebut. Jadi jangan khawatir kita dengan misalnya kita haid terus kemudian kita tidak bisa apa-apa, insya Allah pahala itu tetap berjalan. Kalau kita niatkan untuk terus beramal, Allah tidak akan memutus pahala tersebut gitu. Nah, amalan apa saja ya selain tadi ya ketika kita haid? Yang pertama itu adalah menyiapkan makanan berbuka. Ini bagi kita ya, wanita muslimah. Nah, ini menyiapkan makanan berbuka. Ini hal yang bisa kita lakukan. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya, "Man fattara sha'iman kana lahu mislu ajruhu ghairu annahu la yanqusu min ajrihi as-sha'im syai'an." Barang siapa yang fattara sha'iman, memberikan makan ya, berbuka untuk orang yang saum, kana lahu mislu ajruhu, baginya itu mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa tadi itu, tanpa ghairu annahu la yanqus, tanpa dikurangi sedikit pun min ajri as-shaim syai'an. Jadi kita mendapatkan pahala orang yang saum dengan memberikan makanan mereka untuk berbuka gitu.
ya. Jadi kita masak, nyiapin makanan, atau kita misalnya berbagi ke tetangga, atau kita berbagi kepada orang-orang yang tidak mampu misalnya ya, dalam kondisi misalnya sekarang yang terdampak COVID misalnya, kita berbagi untuk makanan berbuka mereka, insya Allah pahala mereka yang saum itu akan mengalir kepada kita tanpa dikurangi sedikit pun gitu. Nah, kemudian yang kedua, apa yang bisa kita lakukan ya ketika kita sedang haid? Thalabul ilmi ya, gitu. Banyak-banyak belajar, ikuti kajian, ikuti taklim ya. Sekarang banyak ya kajian-kajian online gitu, atau di sosmed dan seterusnya ya. Nah, itu perbanyak mengikuti kajian-kajian atau taklim-taklim. Kemudian yang ketiga adalah azikir wa doa ya, zikir dan berdoa. Rasulullah menuntun kita untuk memperbanyak doa di saat bulan Ramadan itu. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni ya. Ya Allah, innaka afuun, sesungguhnya engkau itu maha pemaaf, tuhibbul afwa, engkau mencintai orang-orang yang memohon maaf, meminta maaf, maka fa'fu anni, maafkanlah aku gitu ya. Nah, ini doa yang Rasulullah senantiasa baca ketika di bulan Ramadan ini. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Selain itu memperbanyak doa, memperbanyak istighfar ya. Dalam kondisi seperti ini juga kita banyak berdoa, mudah-mudahan Allah angkat wabah ini, mempercepat mengangkat bala ini ya kepada kita semua ya, yang ada di dunia ini gitu ya semuanya. Kemudian, nah, amalan apa lagi? Yang keempat adalah sedekah ya, dan amal sosial. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyeru kepada kaum wanita ya, wahai kaum wanita, bersedekahlah kamu dan perbanyaklah istighfar, karena aku melihat kamu kaum wanita lah yang paling banyak menjadi penghuni neraka. Jadi kita pun diperintahkan untuk memperbanyak sedekah, untuk memperbanyak istighfar, perbanyak amal sosial ya. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan ya. Kemudian yang selanjutnya tilawah, bagi beberapa teman-teman yang mengambil pendapat bahwa tilawah itu boleh ya, itu silahkan membaca tilawah atau mendengarkan murotal ya, atau memurojaah Al-Quran, memurojaah hafalannya, itu silahkan. Jadi ini amalan-amalan pada saat kita sedang haid. Oke ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah yang dibolehkan berbuka ya. Yang dibolehkan berbuka itu yang keempat ya sekarang ya. Yang keempat, wanita hamil dan menyusui. Ini wanita hamil dan menyusui yang terakhir ya. Bagi wanita yang hamil dan menyusui ini diperbolehkan ya, kalau dikhawatirkan akan memadorotkan dirinya atau anaknya, janinnya, maka dia diperbolehkan untuk berbuka gitu ya. Kemudian ini sudah kita sepakati ya. Jadi wanita hamil ataukah yang sedang menyusui boleh nggak puasa? Boleh, silahkan gitu ya. Dan ini termasuk orang yang memiliki uzur ya. Nah, hanya masalahnya yang menjadi ikhtilaf di kalangan para ulama itu adalah bagaimana konsekuensinya. Apakah harus membayar qadha di hari yang lain ataukah harus membayar fidyah gitu ya. Nah, ini yang menjadi ikhtilaf, ini yang menjadi perbedaan pendapat di para kalangan ulama fikih gitu ya. Nah, ada 3 pendapat ya, ada 3 pendapat berkaitan dengan hamil dan menyusui ini. Konsekuensinya apa? Harus apa? Apakah mengqadha, apakah fidyah, ataukah dua-duanya? Nah, pendapat yang pertama ini adalah mengqadhanya di hari yang lain ya. Pendapat yang pertama ini bahwa wanita hamil atau menyusui dia wajib mengqadha di hari yang lain. Kenapa? Karena untuk pendapat yang pertama dia mengkiaskan wanita hamil dan menyusui ini dengan orang yang sakit di ayat yang Al-Baqarah tadi itu yang pertama. Jadi kalau orang yang sakit dan dia bisa sembuh, maka konsekuensinya harus mengqadha saumnya gitu ya. Jadi kalau dia sudah selesai dari hamil atau menyusuinya, maka dia harus mengqadhanya. Itu pendapat yang pertama. Kemudian pendapat yang kedua ini membayar fidyah saja ya. Gitu. Membayar fidyah saja. Nah, ini pendapat ini
didukung oleh para sahabat, contohnya Ibnu Abbas dan Ibnu Umar ya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan wal murdi wal hubla idza khafata 'alal auladihima aftarata wa at'amta ya. Wanita yang menyusui dan wanita yang hamil jika khawatir akan anaknya maka boleh berbuka ya. Dan kemudian dia cukup membayar fidyah gitu, membayar fidyah. Nah, pendapat kedua ini didukung oleh tadi ya pendapatnya Ibnu Abbas dan Ibnu Umar ya. Ini cukup membayar fidyah saja. Nah, itu pendapat yang kedua. Kemudian pendapat yang ketiga, dua-duanya ya, qada dan fidyah gitu. Qada dan fidyah karena ini pendapat yang ketiga ini lebih ikhtiyati sebenarnya dalam rangka kehati-hatian gitu, kehati-hatian dan dia dikiaskan bahwa wanita hamil ini untuk dia dikiaskan dengan yang sakit dan untuk anaknya ini dikiaskan kepada orang yang wa'alal ladzina yutiqunahu ya gitu, orang yang tidak mampu gitu, maka dua-duanya dikerjakan qada dan fidyah. Jadi 3 pendapat ini berkaitan dengan hukum hamil dan menyusui ya. Mangga mau mengambil pendapat yang ke-1 ataukah kedua ataukah ketiga. Tapi untuk kehati-hatian sebenarnya lebih aman kita kalau qada itu tidak ada khilaf. Itu kalau kita mau mengqada itu sebenarnya keluar dari khilaf gitu. Itu lebih aman kalau kita mau mengqada saum kita. Tapi lebih aman lagi kita membayar fidyah juga. Tapi kalau misalnya saya mah pengen yang fidyah aja boleh nggak? Nah, kalau menurut Dr. Yusuf Al-Qaradawi, beliau mengatakan bahwa bagi wanita yang dalam kondisi misalnya hamil, kemudian menyusui, kemudian hamil lagi, menyusui lagi misalnya. Tahun ini hamil, tahun depan menyusui, masih menyusui, berarti kan ada 2 tahun nih dia harus mengqada, berarti 30, 60 hari gitu ya. Nah, kalau dia kesulitan untuk mengqada saumnya tersebut gitu, maka itu ambillah fidyah gitu, bayarlah fidyah bagi kondisi wanita yang seperti itu gitu. Tapi kalau kita misalnya masih kuat nih ya gitu, di bulan-bulan yang lain kita bisa mengqada, silahkan mengqada, itu lebih ikhtiyati, lebih aman, keluar dari khilaf gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan fikih saum ini. Mungkin saya cukupkan dulu sampai ini ya, sampai hal-hal yang udzur ya, wanita-wanita atau orang-orang yang diberikan udzur syar'i yang diperbolehkan berbuka. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Salimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kajian ini mari kita tutup dengan doa. Kita mencoba untuk mengangkat tangan kita banyak istighfar bersama-sama, kita baca istighfar bersama-sama, kita berdoa bersama-sama. Astagfirullahaladzim, 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 wa atubu ilaik. Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana afrigh 'alaina sabran wa thabbit aqdamana wansurna 'ala qawmil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Allahumma inna na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salimah kami penuh